Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita berikan mic ini tablik akbar kepada Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah bin Nastyar dengan cara takbir bersama-sama. Allahu Akbar. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah bin Nastyar kami persilakan. Terima kasih deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Engkaulah yang mengumpulkan kami di rumah-Mu ini. Jadikan pertemuan ini menjadi penghapus semua dosa dan aib. Menjadi penguat keyakinan kami kepadamu ya Allah. Menjadi penambah amal soleh yang Engkau terima. Jadikan majlis ini Engkau lindungi dari niat yang salah. Dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Qabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Kepada guru-guru kami, orang tua, saya tidak hafal, tidak apa-apa. Yang tadi saja ya. Tapi yang jelas saya sudah berjumpa dengan para sesepuh. Semoga semua yang hadir ini adalah orang-orang pilihan Allah yang akan diberikan nikmatnya bahagia di dunia, bahagia di akhirat, serta dijauhkan dari api neraka. Amin ya. Tapi sebelum dimulai, panitia tolong itu buntelan, bukan kain itu menghalangi banyak sekali ibu-ibu di belakang. Jangan sia-sia kebaikan sekecil apapun. Digeser ke tiang sini. Bagus, maaf ya. Kok yang gini-gini aja diurus? Oh ya, karena amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Gimana bahagia, Bu? Ya, alhamdulillah. Pak Sekda, jangan lupa pesan saya beli TV yang gede di sana ya. Karena banyak tiang tidak salah, tapi banyak yang di belakang tiang jadi dongkol sama DKM ya. Sempurnakan, karena ini rumah Allah, paling berhak mendapatkan yang terbaik. Baik Ibu Bapak, ini ceramahnya diborong 2 judul ya, Isra Miraj dan persiapan Ramadan. Yang bisa jawab pertanyaan ini hadiahnya umroh. Umroh sama-sama saya. Ketemuannya di depan Masjidil Haram. Amin Adil. Dek, duduk dek, yang belakang nggak kelihatan ya. Jangan ada yang dirinya senang tapi yang lain jadi kecewa ya. Kalau mau berdiri pastikan yang di belakangnya tidak terhalangi. Karena akhlak Islam yang pertama adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Jadi orang Islam yang baik itu adalah yang tidak merugikan baik dengan perbuatan dan tangannya. Siap ini? Mengapa Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke bumi ini? Cung, siapa yang tahu? Ya Pak? Pakai dalil. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak
Benar, saya tunggu Pak tanggal 7 ya di depan Masjidil Haram. Allah yang menakdirkan hadirin. Ya foto diongkosi oleh gubernur ya. Terima kasih ya Pak. Rasulullah diutus oleh Allah ke bumi. Innama itu hanyalah. Tiada selain itu. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Nabi Muhammad berjuang pagi, siang, malam, bersimbah keringat, air mata, darah, tidak kenal lelah, semata-mata agar umat manusia ini memiliki akhlak mulia. Kenapa? Karena bahagia itu adanya pada akhlakul karimah. Orang yang tidak berakhlak pasti tidak bahagia. Mulia itu adanya pada akhlakul karimah. Mau setinggi apapun gelar, pangkat, jabatan, kalau akhlaknya bejat, dia tidak akan mulia. Benar? Dan kalau mau selamat, akhlaklah sebetulnya yang menjadi identitas orang beriman dan orang Islam. Ayyul mu'minina afdal. Ya Rasul, siapakah orang beriman yang paling afdal? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Siapa nih di antara yang hadir ini yang paling benar pemahaman Islamnya? Gampang, lihat akhlaknya. Siapa yang hadir ini yang paling berat timbangannya di yaumul akhir? Yang paling mulia akhlaknya. Karena timbangan terberat itu timbangan akhlak. Ini nanti kalau udah meninggal, kita dibangkitkan. Siapa yang dibangkitkan paling dekat dengan Rasulullah SAW adalah yang paling mulia akhlaknya. Aku jamin rumah di pinggir surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Sabda Nabi. Aku jamin rumah di tengah surga bagi yang tidak berdusta walaupun sedang bergurau. Aku jamin rumah paling tinggi di surga bagi yang paling mulia akhlaknya. Masalah di negeri kita itu masalah? Jawab, akhlak. Masalah di keluarga kita adalah masalah akhlak, bukan masalah ekonomi. Ekonomi susah, akhlak bagus, bisa baik-baik aja. Bu, Ibu, maukah punya menantu yang cakep? Udah cakep, pintar, mau? Cakep, pintar, banyak uangnya, mau? Tapi akhlaknya bejat. Tuh kan, ada harapan ya. Yang kurang cakep, kurang pintar, kurang duit. Jadi, ingat, sukses dunia akhirat itu akhlakul karimah. Kalau negeri ini ingin jadi baik, harus fokus kepada akhlak. Nah, pertanyaannya, kenapa orang ada yang akhlaknya jelek? Penyebabnya dua kalau mau disaripatikan. Kenapa orang itu akhlaknya buruk? Yang suka ada di media-media, yang ini dia tangkap, ini dua penyebabnya. Satu, lemah pemahaman agamanya. Dia tidak mau belajar agama dengan benar.
Akibat tidak mau ngaji, tidak kenal ke Allah. Jadinya dia akan menuhankan selain Allah. Gara-gara tidak belajar agama, tidak kenal ke Rasul, dia tidak punya contoh terbaik untuk ditiru. Gara-gara tidak belajar agama, tidak kenal Quran, dia tidak tahu panduan hidup. Kalau orang jauh dari agama, pasti iman lemah. Iman lemah mudah terjerumus dalam akhlak yang buruk. Karena orang yang yakin ke Allah, tidak akan dia gampang berbuat maksiat. Karena tahu Allah selalu melihat dan setiap perbuatan pasti dibalas oleh Allah kepada dirinya sendiri. Jadi penyebab pertamanya apa akhlak buruk? Tidak paham agama dengan benar. Bukan tidak tahu. Banyak yang tahu agama, banyak. Tapi dia tidak paham. Contoh begini. Tahu sabar? Bukan nggak ada yang jawab. Udah malam nih. Tahu sabar? Paham sabar? Coba jelaskan. Orang yang paham itu bisa menjelaskan. Orang yang tahu tidak bisa menjelaskan. Bisa sabar, beda lagi. Bisa itu dengan mujahadah. Berlatih, tahu kuda, belum tentu paham kuda. Paham kuda, belum tentu bisa berkuda. Nah, banyak orang yang belajar agama, tapi tidak berusaha paham. Hanya sampai tahu. Contohnya begini. Sabar dong anak-anak. Jadi anak tuh harus sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, begitulah. Sabar sambil tidak sabar. Itu baru tahu sabar. Pasti belum bisa sabar karena belum paham sabar. Kenapa ini saya nggak boleh nyebut departemen agama, nggak enak ya. Ada sebuah departemen keburu kesebut yang lagi heboh di Jakarta. Padahal itu agama. Besar kemungkinan belum paham agama. Karena kalau paham, pasti imannya kuat. Kalau iman kuat, tidak akan terjerumus berbuat maksiat. Halo? Jelas tidak nih? Jadi jangan ngarep-ngarep punya anak soleh kalau anaknya tidak paham agama, nggak ngerti. Ini ada teman Pak, dia sekolahkan anaknya di tempat yang wah dunia aja. Kemarin ketemu dia mengatakan saya nyesal. Kenapa? Anak-anak saya disekolahkan di sekolah yang dunia aja. Memang bahasa Inggrisnya hebat, bahasa Cinanya hebat, tapi nggak kenal Allah itu anak. Akibatnya tidak kenal adab dan akhlak kepada orang tuanya. Gak ada yang ngajarin. Berbahagialah di Pekanbaru kalau makin banyak pengajian untuk paham. 2. Kenapa orang rusak akhlaknya? Karena lemah jiwanya, kalah oleh hawa nafsu. Dia bisa tahu agama, tapi kalah oleh nafsu. Lihat, yang ditangkap, yang bermasalah di media. Ada yang pejabat ini diturunkan karena memeras. Ada pejabat ini ditangkap karena zina. Ada ini ditangkap karena mukul, meludah. Pernah kemarin dengar yang meludah? Kata dia, karir saya sebagai dosen 30 tahun habis dalam sedetik. Emang meludah cuma sedetik, Pak. Kalau semenit, habis. Itu meludah bukan perkara bibir.
Tapi perkara tidak bisa mengendalikan nafsu. Benar? Ini serius nih. Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Hati kalah oleh nafsu begal. Makanya Bapak Ibu, tidak cukup hanya belajar agama, tapi harus bermujahadah mengamalkan ilmu sambil mengendalikan nafsu. Alhamdulillah, kita diberi nikmat oleh Allah akan hadir Ramadan. Ini serius nih, Pak. Baik. Ini judulnya 2 sih ya. Jadi saya harus 2 nih. Sebentar saya hitung waktu karena jam bobo saya jam 9. 13 menit lagi. Di Pekanbaru bobonya jam berapa? Saya biasa tidur jam 9. Ini aja udah lang-lang begini nih. Untung dikasih makan dulu tadinya. Saya ngebahasnya yang aplikatif ya Pak ya. Bagaimana Isra Miraj bisa merubah akhlak? Kalau ceritanya mungkin udah banyak yang cerita. Hikmah Isra Miraj yang merubah akhlak. 1. Isra Miraj itu terjadi pada tahun kesedihan. Rasulullah SAW dilanda perih hati, sedih karena istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha wafat. Beliau ini istri yang luar biasa solehah, yang membenarkan ketika malaikat Jibril datang, yang pertama masuk Islam, yang mendukung dengan segala daya, harta sampai habis demi perjuangan suaminya wafat. Oh, pasti sedih lah ya. Manusiawi sedih tuh. Di dalam rumah istri wafat. Di luar Abu Thalib, paman beliau, seorang bangsawan Quraisy yang menjadi benteng dari perbuatan buruk kaum Quraisy, wafat. Jadi secara syariat, tempat jalan penyejuk jiwa dari Allah lewat istri tiada, pertolongan benteng tiada. Di Mekah panas karena sudah wafatnya Abu Thalib, mulai terang-terangan. Pergi ke Taif, ditolak, dilempari sampai berdarah. Berlapis-lapis tekanan, cobaan berat. Dan Allah yang maha baik melihat semua ini lalu memberi hadiah Isra Miraj. Hikmahnya, kalau kita lagi diuji dengan tekanan bertubi-tubi, sabar. Jalanin saja. Oh, ini bagi saya. HHN, bukan KKN. HHN, hadapi. Jangan mundur, jangan lari. Hayati, karena tiap ujian banyak hikmahnya. Nikmati ampunan Allah, pahala berlimpah, derajat diangkat, berkah dari kesulitan yang dijalani dengan sabar. Rasulullah ditimpa dan pada waktunya nikmat yang tidak ada bandingannya, Isra Mi'raj. Saya sudah sholat ke masjid, saya sudah tahajud, saya sudah baca Quran one day one juz. Tiap pagi saya sedekah. Saya tidak nyakitin orang. Tapi kenapa kok berat sekali? Sabar. Allah lagi mempersiapkan nikmat yang besar yang akan datang. Jadi kalau kita lagi diuji berat, sabar ya. Ridho ke takdir. Fokus istighfar. Allah sedang mempersiapkan nikmat besar. Wabasyiri sobirin.
Jangan keluh kesah. Hadapi saja. Ya, tenang. Allah melihat apa yang terjadi. Semua ujian sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hujan pasti berhenti. Badai pasti berlalu. Malam. Mikrofon ada cadangan tidak? Nggak apa-apa, tenang. Ini masalah kecil. Pertama saudara nggak nyumbang mikrofon ini ya kan? Ya, selalu harus ada cadangan ya. Terima kasih. Buktinya datang sendiri, betul ya? Nah? Hadapi saja. Saya juga sudah nyobain dihina rame-rame. Berhenti sendiri itu yang menghina ya kan? Malah datang sekarang ke sini ya. Semuanya ada waktunya. Kalau malam sedang gelap gulita, tidak usah nunggu pagi, tahajud saja. Pagi itu ada waktunya sendiri. Nggak usah ditunggu-tunggu. 2. Hikmah Isra Mi'raj adalah Allah memberikan nikmat yang agung, yang hebat, yang dahsyat bagi umat Islam, yaitu sholat. Sholat itu imaduddin, tiangnya agama. Tebak, kalau tiang ini roboh, masjid ini roboh tidak? Jawab. Sholat berkualitas, hidup berkualitas. Sholat bagus, hidup dibuat bagus. Sholat jelek, hidup jelek. Sholat berantakan, hidup berantakan. Fokus sholat. Perbaiki sholat. Berikan perhatian khusus kepada sholat. Karena Allah juga menurunkan perintah sholat tidak lewat malaikat Jibril. Spesial. Perintah yang lain pakai perantara kecuali sholat. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah ketika sujud. Sujud itu saat paling dekat kita dengan Allah. Kita ini diciptakan untuk sholat. Tunggu waktu sholat diisi dengan ibadah lainnya. Pilarnya sholat. Duhur, subuh, sholat. Nunggu duhur diisi dengan ibadah lainnya. Belajar, kerja, bisnis, ngurus kerjaan, ngurus keluarga, ngedidik anak, itu ibadah. Sambil nunggu duhur, patokan kita itu adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka ibadah antara sholat ditolong oleh Allah jadi bagus. Halo? Serius nih? Apa sih manfaat sholat? Satu, sholat itu pembeda antara Islam dan non-Islam. Kita orang Islam wajib sholat. Kalau ada orang Islam mendustakan sholat, dia tidak Islam. Kalau malah sholat, dosa besar. Tapi kalau sudah mendustakan sholat, langsung coret. 2. Sholat itu pertanyaan pertama. Kayak 0 banyak, tapi tidak ada angka. Sedekah, umroh, haji, puasa, tapi tidak sholat. Gak dinilai. Sholat itu penghapus dosa. Seperti di depan rumah,
ada sungai, subuh mandi, duhur mandi, asar, maghrib, isya mandi. Bersih tidak? Bersih tidak? Sholat terjaga, dosa-dosa kecil langsung hapus oleh sholat. Dosa itu penyebab musibah menimpa kita. Makanya sholat bagus, musibah dihindarkan oleh Allah. Kecuali dosa besar. Zina, mencuri, riba, pembunuh, itu harus pakai tobat. Sholat plus tobat. Tapi sholat 5 waktu, mata salah lihat, mulut salah ucap, lihat HP, poli pantai, cepat sholat ya. Kalau tidak tobat, hati gelap, selalu GTA, galau tiada akhir. Bacem, banyak cemas, cemurus, cemas terus menerus. Itu karena dosa. Pernah ada ibu-ibu konsultasi, kenapa ya hati saya gelisah terus? Saya tuh mau nyebut banyak dosa, tapi nggak tega. Jadi nyebutnya begini, Bu, coba banyak istighfar. Oh gitu ya, padahal aslinya sama, banyak dosa. Dosa itu mengundang musibah. Musibah dihilangkan dengan tobat, di antaranya sholat. Sholat, waska inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah, bukan menghilangkan, mencegah. Seperti rem dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada yang sholat, tapi dia pemarah, sholat, tapi dia masih mencuri, sholat, tapi dia masih berbuat, nah berarti sholatnya jelek. Karena kalau sholatnya baik, rem. Ibu pengen tahu orang yang sholatnya bagus, lihat dari bicaranya. Kalau orang yang sholatnya tidak khusyuk, ngomong terus, celetak-celetuk, banyak komentar, suka nyepet, bunyi. Ciri-ciri orang yang sholatnya jelek, ini bunyi terus. Loh itu bunyi terus. Kalau saya diam jadi masalah di sini ya kan? Emang saya lagi tugas bunyi. Bukan nggak boleh bunyi. Yang penting fal yakul khairon, auliyasmut, berkata baik atau diam. Apa berkata baik? Zikrullah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kita lagi zikir, ini lagi ngajak bener nih, boleh. Sepanjang perkataannya niat dan yang disampaikannya baik. Bagi bapak-bapak yang lagi banyak godaan, sekarang kan lagi gara-gara ada kasus itu, para suami jadi dicurigai, ya kan? Sholatnya diperbaiki, Pak. Dunia ini banyak godaan. Apalagi yang pasarannya lagi tinggi. Yang mudah marah, mama. Mudah jengkel, mudah marah. Sholatnya dibagusin. Nanti ngerem sendiri. Yang banyak keinginan, terus-terusan lihat jualan online. Tapi nggak punya duit, udah sholat aja. Percayalah, sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji. Perbuatan keji itu perbuatan memperturutkan hawa nafsu dan mungkar. 4. Nomor berapa sekarang? Udah terserah, sesuka saudara aja ya. Selanjutnya, sholat itu wasta'inu bisabri wassalah. Dengar ya, hidup ini kan bermasalah. Ini dilihat dari depan, wajahnya kan wajah banyak masalah ya. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk?
Rasulullah SAW banyak masalah tidak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Ini yang lagi ceramah kira-kira banyak tidak masalahnya? So tahu, ini nih penyakit orang Indonesia menyelidiki orang lain terus, Ibu tahu dari mana? Urus suami ibu. Wah. Emang banyak masalah. Tahu udah sunatullahnya begitu. Masalah itu berat atau ringan bukan masalahnya yang berat. Berat atau ringan yang menghadapi hidup itu kuncinya ditolong Allah atau tidak. Kalau masalah berat ditolong oleh Allah pasti ringan. Masalah ringan tidak ditolong Allah pasti berat. Yaitu yang meludah itu kan sebetulnya sederhana, Pak. Jangan menyerobot. Tinggal jawab aja, oh ya dek, maaf. Selesai. Ya. Hancur. Kalau kita punya sabar, itu berkah dari pertolongan Allah. Dan kuncinya sholat. Bu, ibu, apakah ibu mau disayang suami? Mau? Suami siapa? Suami sendiri doa. Gimana caranya, Bu, supaya ibu disayang suami? Tuh kan bingung. Ibu dandan enggak ngepek. Yang ngepek itu adalah kalau ibu ditolong oleh Allah. Ibu enggak bisa ngebulak-balik hati suami. Enggak bisa, Bu. Enggak bisa. Tahu juga enggak hatinya seperti apa. Makanya supaya ditolong Allah, ibu harus menyolatkan suami. Maksud saya bukan jenazahnya. Ibu memperbaiki sholat. Lapor ke Yang Maha Kuasa. Ya Allah, saya ridho engkau titipi suami ini. Takdirmu. Walaupun engkau tahu, ya Rob. Kau usah ngomong gitu. Ya Allah. Suami saya ini lagi puber ke-10 kalau nggak salah. Itu hitungan saya, ya Allah. Mungkin di hitunganmu lebih banyak lagi. Tuh, ya Allah. Hanya engkau satu-satunya yang bisa menjaga suami saya. Allah lihat tidak? Ibu sujud. Jawab. Allah dengar tidak doa ibu? Allah tahu ibu lagi cemburu. Ibu lagi sedih. Tahu tidak? Tapi Allah menghargai tidak kalau ibu minta tolong ke Allah? Menghargai tidak? Tidak rumit model seperti ini diurus oleh Allah, ya kan? Wah. Serius. Ibu makin banyak berharap dari suami, makin langsa. Jangan berharap dari suami susah. Model-model ini jenis yang tidak bisa diharapkan. Serius? Bu, suami ibu boro-boro ngebahagiakan istrinya. Ngebahagiakan diri sendiri aja susah. Ngaku, benar tidak Om? Ini wajah-wajah nelangsa. Bayangin Pak, ingin dibahagiakan oleh orang yang sengsara. Nggak nyambung. Sholat, Bu. Sholat. Demi Allah. Tidak akan disia-siakan oleh. Ini juga pernah dengar di sini STI. Suami takut istri.
Kan ada, udah dengar belum cerita singa di sini belum ya? Saya sering cerita ini, yang udah dengar diam. Jadi kalau manusia nikah itu orang pada datang, salaman, ngedoain, ngasih kado. Begitu manusia nikah. Tapi kalau singa menikah, beda lagi. Binatang lain tidak boleh datang. Nah ini ada singa nih mau nikah. Tiba-tiba kucing datang. Singa marah. Pas mau dikemplang, kata kucing begini, singa, tunggu dulu. Jangan emosi. Saya harus ngomong sesuatu penting. Apa? Kata singa. Lalu kucing berbisik. Singa langsung pucat. Apa kata kucing? Hei singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini dulunya singa, tapi udah nikah jadi kucing. Jelas, Meng? Bus, jelas nggak, Bus? Tahu nggak apa saya paling puas ceramah ini waktu di Mabes TNI? Wow, go pakai loreng. Pas ceramah ini tertawa semuanya. Karena ke kantor pakai loreng TNI, ke rumah pakai loreng kucing. Maaf kentet nih, ada tentara nih. Maaf ya TNI. Enak ketawanya ya, karena menjiwai. Pak, nggak boleh stay in. Ibu juga jangan bangga kalau punya suami nurut sama ibu. Sini Pak. Baik Bu. Suami takut istri baiknya cuman di depan ibu acting. Jauh dari ibu merdeka. Tapi suami takut Allah, dimanapun akan terpelihara sikap. Benar? Kalau bapak takut istri, disolatin istrinya. Ya Allah, dulu kembalikan kesingaan saya. Atau jadikan istri saya anak kucing. Jangan gitu doanya. Minta ya Allah, ampun saya belum jadi suami yang benar. Belum jadi kepala keluarga yang bisa jadi contoh. Ampun, tolong ya Allah. Jadikan istri saya ini lembut hatinya. Hanya Allah Pak yang bisa ngebulak-balik hati. Sholat. Sama ngurus anak emang gampang. Anak zaman sekarang medsos luar biasa, teknologi udah luar biasa. Kalah tuh orang tua Pak. Kita ngomong apa-apa, dia lebih ngerti. Satu-satunya dekati Allah, perbaiki sholat. Setuju? Pokoknya dikit-dikit sholat. Sedih, sholat. Sakit hati, sholat. Jengkel, sholat. Punya keinginan, sholat. Kenapa? Karena sholat itu doa. Makin sering sholat, makin berkualitas sholat, hidup kita diurus oleh Allah. Ciri sholat yang jelek, satu, berat. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau orang berat sholatnya, itu masuknya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahud. Ada sholat qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khosyiun. Ada yang di Al-Ma'un. Ciri orang yang sholatnya jelek, satu, berat.
Allahu Akbar. Hah? Baru juga duhur, udah asar lagi. Kayak jengkel gitu mah. Orang yang bagus sholatnya kangen ke sholat itu. 2. Ciri orang yang sholatnya lalai, yang membuat dia tidak bahagia adalah riya. Sholatnya seneng kalau dilihat orang. Kalau nggak ada yang tahu, maunya nggak sholat atau cepet. Tapi kalau ada atasan, dia cepet-cepet sholat di masjid sebelah atasannya, walaupun tidak sempat wudhu. Ini orang yang kacau. 3. Ciri orang yang sholatnya buruk, tidak akan jadi kebaikan adalah suka melambat-lambat sholatnya. Kalau bisa duhur dengan asar akrab. Jadi dia sholat duhurnya menjelang azan asar. Padahal amalan yang dicintai Allah adalah as-sholatu ala waqtiha. Telat makan jadi masalah, telat ngantor jadi masalah, telat tidur jadi masalah, telat bayar hutang jadi masalah, dan sumber masalah yang besar adalah sengaja telat sholat. Dengerin, ranking sholat tepat waktu, amalan yang dicintai Allah, as-sholatu ala waqtiha, summa kemudian birrul walidain. Itu di bawah sholat tepat waktu loh. Summa kemudian al-jihadu fi sabilillah. Dipanggil atasan aja nggak berani telat. Oh, ada ibu-ibu tukang jualan kue-kue ringan di pasar. Laku walaupun tidak banyak untungnya. Kalau lagi banyak pembeli, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah? Maaf ya, para pembeli, saya dipanggil bos. Tuhan saya, kira-kira 15 menit saya mau ke masjid dulu, ke musola. Silakan kalau mau ikut, bagus. Kalau mau sabar nunggu ya 15 menit. Kalau enggak itu cari yang jualan yang lain ya. Assalamualaikum, pergi dia. Selalu begitu. Ditanya oleh pedagang lain, Bu, nggak takut rugi tuh? Orang lagi beli ditinggalin. Loh, kan yang beli itu kurir yang mengantarkan rezeki dari Tuhan saya, Allah. Nah, Allah manggil saya. Masa saya sibuk dengan kurir? Hebat ibu ini. Ayo, ini bos, Pak Sekda, nggak ada cerita lagi rapat motong sholat, ya kan? Mau mikir apa? Dari dulu juga rapat, pusing aja terus, ya kan? Serius. Kalau saya jadi Pak Prabowo nih, kepada para menteri, kita cuman sebentar di dunia nih. Sebentar lagi juga berhenti jadi menterinya, ya. Dan mati lagi. Ayo, supaya hasil rapatnya bagus, sholat dulu. Azan kita sholat, habis itu nanti Allah mencerdaskan pikiran kita. Jernih. Siapa Sekda? Enak jadi penceramah kayak gini. Ya udah, ini juga saya pulang. Lanjut ke selanjutnya. Orang yang sholatnya jelek, gercep, sakit dalam sholat. Allah bersyukur. Belum sini. Udah belum nih Fatihah? Kayaknya udah deh. Allah Allah. Bahkan tidak jarang al-ikhlas saja ujungnya amin. Amin. Loh, asal dapat sepir. Berapa banyak lagi ruku telunjuknya berdiri, Anak tahiyat lagi ruku. Ayo, Bu, Pak. Yang benar
tumanina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hambaku memujiku. Jadi baca Fatihah itu Allah menjawab loh Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin. Hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara aku dan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim. Kepada hambaku apa yang dia minta dikabulkan. Makanya baca Fatihah itu sebaiknya diberi jeda karena itu ada jawaban dari Allah. Allahu Akbar. Nah, apalagi lagi doa. Rabbighfirli warhamni wajburni. Itu kan permintaan yang super. Doa di antara dua sujud. Ya Allah, ampuni saya. Sayangi saya. Cukupi. Angkat derajat saya, ya Allah. Berikan saya rezeki yang halal berkah. Tuntun, beri saya petunjuk. Sehatkan, selamatkan saya. Dan hapuskan semua jejak aib dan dosa saya. Itu super, Pak. Kalau dikabulkan, dapat itu semuanya ya. Tapi kita kan nggak jelas. Subhanallah, apa itu? Ibu juga coba ibu minta sesuatu ke suami dengan kecepatan bacaan sholat. Masih minta duit teman-temannya. Coba nanti ngelamar dengan kecepatan bacaan. Coba dikayap bapaknya. Dikepret yang. Ayo. Tumanina. Yang kelima, sedikit zikirnya. Itu yang membuat fawailul lil musallin. Karena wa aqimi sholat lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk zikir, mengingat Allah. Ini betapa banyak. Allahu Akbar. Aduh, besok makan apa? Masak ini jambar roti enak kayaknya. Sama, saya juga lagi sholat tadi maghrib. Nanti pasti makan patin. Gitu hasilnya. Enak. Bu, Pak, usahakan sadar dan selalu ingat ini Allah sedang melihat kita. Makin banyak zikirnya, makin bagus sholatnya. Makin sedikit zikirnya, makin bermasalah sholatnya. Dan yang terakhir kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang jelek sholatnya itu malas berjamaah. Padahal berjamaah 27 kali lipat. Bapak pernah dengar enggak apa namanya lelaki yang malas ke masjid? Laki-laki apa? Laki-laki soleha. Bukan laki-laki malas ya. Lelaki. Jawab lelaki. Lari 10 kilometer. Kuat. Bersepeda 20 kilometer. Kuat. Pergi ke Singapura ratusan kilometer. Ke sana kilometer. Ke masjid 30 meter enggak kuat. Lelaki apaan? Hah? Lelaki letoy gitu. Pasti nunggu digotong tetangga dia. Maunya di depan imam. Tahu lelaki yang di depan imam siapa? Hah? Ke masjid om. Pak, lelaki dengan masjid kayak ikan di air. Benteng nih masjid ini. Gak ada tempat yang paling banyak dibacakan nama Allah selain di masjid. Ayo, Bu, Ibu, usir suami dari rumah. Suruh ke masjid kalau sholat. Sholat isya jamaah separuh malam. Dia anggap sholat terus menerus. Sholat subuh jamaah jadi sepanjang malam.
dia anggap sholat terus-menerus. Kalau kita istiqomah jamaah, meninggal malam-malam, mudah-mudahan seperti meninggalnya orang lagi sholat. Dunia ini gampang, milik Allah. Kalau kita berjuang, ihfazillaha yahfazka. Jagalah yang Allah perintahkan, yang Allah sukai, Allah ngejaga kita. Gak usah takut, dunia ini milik Allah. Garong penjahat aja dikasih dunia ini. Masa ahoy sholat nggak dikasih? Pedagang ke masjid. Nanti gimana dong, yang mau beli ajak ke masjid. Kalau dia nggak mau gimana? Biarin. Kalau dia nggak jadi beli gimana? Bukan rezeki kita. Nggak ada ribet-ribetnya. Ini tiap sholat kayak gini penuhnya. Udah habis waktunya. Akhirnya tahun depan lah. Pak, dikit-dikit sholat. Ya, beneran loh Pak. Perpanjang sujudnya. Doa pada sujud itu doa mustajab. Bisa mengubah takdir. La yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa mengubah, menolak qada, takdir, selain doa. Ayo, Bu, urusan dunia mah gini-gini aja lah, nggak ada yang aneh. Saya udah lama nih di dunia ini. Bapak juga lebih lama, kan ya Pak ya? Pak Gubernur pada masanya, di sini nggak boleh nyebut mantan gubernur ya. Lebih bijak itu, Pak Gubernur pada masanya. Udahlah, nggak ada yang gawat kalau kita ditolong Allah. Baik-baik aja kok. Makanya perbaiki sholat. Penutup. Ramadan, goalnya adalah akhlak. Siapa yang Ramadannya sukses, bisa menjadi bagus akhlak. Karena Ramadan saat mujahadah mengendalikan nafsu. Mari Ramadan ini saum mata. Godul basar. Aduh, nggak mau lihat. Karena dari mata turun ke hati. Mata yang tidak terjaga pasti mudah resah hatinya. Mata yang tidak terjaga tidak akan khusyuk ibadahnya, tidak akan nikmat munajatnya. Dan hati yang tidak terjaga cenderung diperbudak nafsu. Ayo, Pak, Bapak, jaga pandangan. Ini nih. Ramadan harus disiplin. Orang Indonesia 5,5 jam scrolling. Giliran Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Di skip itu. Giliran voli pantai, ini kok pantainya indah ya? Bohong. Siapapun yang ingin hatinya bersih, sholatnya khusyuk, doanya mustajab, jaga pandangan. Ganti baca Quran. Ramadan bulan Quran. Mata yang sering maksiat, malas baca Quran. Mata yang senang baca Quran, malas maksiat. Itu rumus. 2. Saung telinga. Stop. Ibu-ibu, bapak-bapak dengerin yang nggak perlu didengar. Ngapain? Bu, ini kita-kita aja ya. Rahasia. Saya udah bilang kok sama dia nggak akan ngomong-ngomong. Ini. Minal jinnati wan nas. Dari sini Pak, ngotorin pikiran. Ngotorin hati. Nggak usah segala didengar. Yang manfaat saja. Mending cari ilmu seperti ini. Dengar murotal Quran. Demi Allah Pak, kalau telinga terjaga, hati terjaga. Pikiran, nggak usah segera dipikir. Menurut bagaimana? Katanya dolar mau naik. Punya nggak dolarnya?
Bagaimana kira-kira kalau Presiden Amerika nyerbu ke Greenland? Wah, mau ngapain dipikirin? Itu mah di luar jangkauan kita. Pikiran yang bisa nambah iman. Nggak usah segala dipikir. Menurut tentang ijazah gimana? Menurut saya, suruh periksa ijazah saya aja. Mas Suryo, nih saya kasihin ijazah saya. Buat mas aja, saya udah tua. Udah bukan waktunya mikirin ijazah. Mikirin siap-siap jadi jenazah. Siap-siap penghuni alam barzah. Gak akan bawa ijazah. Ya, bener tidak sih? Yang gini-gini kan yang muda-muda yang ribet dengan ijazah. Betul tidak? Udah, saya nggak mau mikirin itu. Biarin aja. Setuju? Doain aja supaya cepat beres. Karena penasaran saya juga. Ngabisin waktu, Pak. Asalnya saya tidak tahu urusan itu. Tiba-tiba saya lihat asalnya yang 2 menitan. Apa nih? Lama-lama jadi yang 15 menit. 30 menit. Sekali kita nonton acara 30 menit, 1 juz itu hilang. Waktu baca Quran. Dan ceritanya sama aja itu lagi. Cuman penasaran. Astagfirullahaladzim. Sampai dihapus, Pak, medsos dari HP yang ini. Tapi kan ada 2 HP-nya ya. Tetap aja gitu yang dibuka. Astagfirullah. Jadi ini ceramahnya senjata makan Tuhan. Ayo, Ramadan jangan diperbudak. Sayang, otak kita ngirit-ngirit aja. Tetangga saya itu pelit. Biarin. Duit-duit dia, makanan-makanan dia. Tapi menurut saya tetangga saya itu gak mabrur deh hajinya. Emang kenapa? Masa pulang dari Mekah gak bawa oleh-oleh? Naco, bukan dia gak mabrur. Kita yang pengen dikirim. Udah, gak usah segala dipikirin. Irit. Setuju? Hemat mikir. Apalagi saum mulut. Penghancur amal. Penambah masalah. Di rumah itu bermasalah gara-gara omongan. Benar? Benar atau tidak? Orang Islam cuma 2 bolehnya. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Stop banyak komentar. Stop celetak-celetuk. Saum. Makanya dibuat rada bau mungkin ya. Tapi katanya di sorga harum. Benar di sorga. Di sini oleh Allah dibuat aroma begitu supaya nggak banyak ngomong. Bu, saum celetak-celetuk ya. Jangan banyak komentar. Nggak usah segala diceritakan. Kalau tidak manfaat, diam aja. Jangan segala ditanyain. Itu berapa kuintal beratnya? Jadi masalah. Kuintal itu kan karung. Kayak unik. Mana suaminya? Emang semua orang udah punya suami? Ada yang udah punya, ada yang meninggal, ada yang pisah. Nggak usah segala ditanya. Ya. Tidak usah segala diperdebatkan. Itu menurut saya sih sepak bola harusnya 2-2 tuh. Udah jelas 2-0. Udah bubar. Malah disebut harus 2-2. Gimana? Diam. Kalau udah nonton sepak bola, bobo. Lebih baik dan nonton. Besok aja lihat hasilnya. Ya, sama aja. Boleh saya cerita satu bonus nih? Ini penting kalau buat saya ya. Ada kakek-kakek. Ini cerita di Mekah. Umur 70 tahun. Sehat. Awet muda. Fit. Apa rahasianya kakek 70 tahun sehat terus? Seger. Awet muda.
Kata si kakek, saya ini nggak mau berdebat, tidak suka berbantah-bantahan, apalagi bertengkar. Jadi menurut kakek, kalau kita tidak berdebat, tidak berbantah-bantahan, jadi lebih sehat gitu, jadi fit, jadi awet muda. Ya mudah-mudahan sih begitu. Tapi kalau menurut saya nggak mungkin lah, kek. Masa hanya dengan tidak berdebat jadi sehat, jadi awet muda? Nggak mungkin. Tahu jawaban si kakek? Si kakek menjawab begini, saya setuju dengan pendapat saudara. Beres ya kan? Udah dibilangin nggak mau berdebat ya kan? Lah dia nggak setuju, ya biarin aja, nggak usah maksa. Ada juga kakek 80 tahun, sehat, seger. Kayak apa rahasianya? Satu, saya tidak mau marah-marah kecuali urusan penting. Yang kedua apa? Yang kedua, ternyata urusan duniawi ini nggak ada yang penting. Gitu sih kakek. Kayak spion ada yang nyolong tuh, biarin, beli lagi, beres. Kayak listrik naik, bayarannya cabut gelap dong, bayar, beres. Gak mau ribet pak. Halo, ada yang harus kita urus, tapi ya nggak usah marah-marah lah. Saum marah-marah, setuju? Dan saum hati dari berharap kepada makhluk, ini kuncinya. Karena yang bikin masalah di rumah tuh berharap, ingin dipuji, ingin diakui, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dibalas budi. Ini saum. Stop berharap dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Itulah yang paling penting dari saum kita. Orang yang tidak suka dipuji mah tenang hidupnya. Orang yang pengen dihormati gampang tersinggung. Makanya berlatihlah jadi orang yang tidak berharap dari makhluk, karena semua nikmat hanya datang dengan izin Allah. Mudah-mudahan walaupun sederhana ada manfaatnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mau mengganggu istirahat Bapak Ibu, ada alasan ya. Terakhir saya kesini tahun berapa ya? 2016. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini radio juga ya. Terima kasih para pendengar yang budiman. Semoga para pendengar menjadi hamba-hamba Allah yang sholatnya khusyuk, yang bisa mengendalikan hawa nafsu, dan bisa istiqomah sampai husnul khotimah. Penutup Bapak Ibu, bahwa ini nanti ya ke Palestina terkumpul 117 miliar dari begini-begini, ke Sumatera sekarang baru terkumpul 14,7 miliar. Bapak Ibu nanti sedekah ya, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Kalau mau bawa kencreng bawa aja, kalau memasukkan ke sini hanya uang sisa. Misal beli roti 10.000, pakai uang 50.000, nah sisanya ke sini. Tuh kan, bukannya bahagia, udah dasar pelit. Baru rencana aja udah kaget. Sambil kita baca Quran, baca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sambil menutup doa, kita bersedekah ya. Khusus untuk saudara kita di Sumatera yang kena musibah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah ya Allah, wahai ya Allah yang maha agung, wahai pemilik pencipta langit dan bumi, wahai Allah yang menakdirkan kami berkumpul di rumah-Mu ini. Kami semua adalah milik-Mu ya Allah. Lahir batin kami ada dalam genggaman-Mu. Ya Allah, Engkau tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Engkau sudah saksikan setiap dosa dan maksiat yang kami perbuat. Wahai Allah yang maha pengampun, ampuni seluruh dosa kami sebanyak apapun ya Allah. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami, sekotor apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Bersihkan dari senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada orang tua. Engkau maha tahu apapun yang kami perbuat. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, jadikan kami anak soleh, solehah yang bisa menjadi jalan ibu bapak kami bahagia sisa umurnya, akhir hayatnya di alam barzah. Jadikan kami jalan orang tua kami jadi ahli sorga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah, keluarga yang imannya kuat, keluarga yang bersungguh-sungguh ibadah. Hiasi keluarga kami dengan akhlakul karimah. Ya Allah, titip anak-anak ya Karim. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Muliakan akhlaknya, karuniakan kehidupan yang penuh barokah. Lindungi anak-anak dari perbuatan durhaka.
Lindungi anak-anak dari perbuatan yang mencoreng aib, dari apapun yang haram, dari fitnah zaman, dari kejahatan makhluk-makhluk-Mu ya Allah. Andai ajal memisahkan, kumpulkan keluarga kami di sorga ya Allah. Jangan biarkan satupun jadi ahli neraka ya Allah. Hanya Engkau yang maha tahu berapa lama lagi kami hidup di dunia ini. Jadikan sisa umur ini menjadi orang yang imannya sempurna. Karuniakan kepada kami hanya rizki yang halal barokah, lahir batin sehat walafiat. Sembuhkan yang sedang sakit ya Allah. Beri jalan keluar yang sedang dihimpit masalah. Berikan cukup yang sedang dililit hutang. Berikan jodoh terbaik yang merindukannya. Berikan ya Allah kemudahan urusan yang maslahat. Undang jamaah ini ke Baitullah. Sempurnakan keislaman kami ya Allah. Ya Allah, berkahi bulan Sya'ban ini bagi kami. Berikan kami umur agar bisa ibadah di bulan Ramadan. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu supaya benar ibadah kami. Sehatkan lahir batin kami supaya kuat ibadah kami. Berikan rezeki agar kami bisa jadi ahli sedekah. Lindungi ya Allah dari Ramadan yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di medsos. Kepada para sesepuh terima kasih ya Pak pimpinan, para ulama, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.